Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak dan Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andi Miriam Susanti, Sarjana Terapan Analis Kesehatan Magister Imunologi, dosen program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Medan Reski Makassar. Saya berlatar belakang pendidikan Diploma 4 Sarjana Terapan Analis Kesehatan dan untuk Strata 2 Magister Imunologi. Di program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, bidang keilmuan saya adalah imunoserologi. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah di program studi D4 TLM. Salah satunya adalah imunoserologi 1, imunoserologi 2, imunohistokimia, dan imunhematologi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya untuk mata kuliah imunoserologi 1. Nah, untuk mata kuliah imunoserologi 1 terdiri dari 3 SKS, di mana 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktek. Imunoserologi merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi D4 TLM yang berada pada semester 3 dan mata kuliah ini menjadi mata kuliah prasyarat untuk mengambil imunoserologi 2 di semester selanjutnya. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah imunoserologi ini dilakukan dengan memadukan pembelajaran secara teori maupun secara praktek. Pembelajaran secara teori dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka, dengan model ceramah maupun diskusi, serta pemberian diskusi kelompok untuk membahas dan memahami ruang lingkup dari imunoserologi itu sendiri. Kemudian pembelajaran secara praktek dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk menerapkan pengetahuan bagaimana teknik mendeteksi keberadaan dan mengukur kadar antibodi dalam serum darah yang merupakan respon tubuh terhadap antigen, misalnya pada bakteri, virus, atau zat asing lainnya. Mata kuliah imunoserologi ini merupakan ilmu yang membahas tentang interaksi antara sistem imun tubuh dengan antigen maupun antibodi, serta aplikasi metode serologi untuk mendeteksi dan memahami respon imun secara serologi, imunoserologi, juga mencakup studi tentang sistem kekebalan tubuh dan penggunaan teknik serologi untuk mendiagnosa berbagai penyakit. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah imunoserologi 1 yang telah ditetapkan oleh program studi, salah satunya adalah bagaimana mahasiswa mampu merencanakan, memproses, dan mengkaji dan memilih spesimen yang sesuai mulai dari tahap praanalitik. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu melakukan pengujian spesimen biologis mulai dari tahap analitik dengan memilih metode pemeriksaan yang sesuai. Baik dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkanlah yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut sebagai CPMK untuk mata kuliah imunoserologi 1. Nah, CPMK untuk mata kuliah imunoserologi 1 yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami mekanisme kerja sistem imun termasuk komponen-komponennya. Dan yang kedua, mampu menganalisis dan melakukan pengukuran komponen imun untuk tujuan dari diagnostik. Misalnya untuk deteksi penyakit menular seperti HIV, sifilis maupun malaria. Yang ketiga, mampu melakukan pengujian spesimen biologis mulai dari tahap praanalitik, analitik maupun pasca analitik. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang kami sajikan yaitu yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi, struktur dan fungsi dari sistem imun spesifik maupun non-spesifik. Dan yang kedua adalah mampu menjelaskan tentang mekanisme komponen dari sistem imun, baik itu dari antigen maupun antibodi. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang definisi dan struktur fungsi dari imunoesai. Dan yang keempat adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami dari praktikum mulai dari teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip flokkulasi, presipitasi, aglutinasi maupun imunokromatografি itu sendiri. Adapun referensi-referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran mata kuliah imunoserologi, yang paling banyak yang saya gunakan adalah
dari Abdul Ka'abas dan kawan-kawan, dari Karnen dan kawan-kawan, dan saya juga menggunakan jurnal penelitian maupun jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah imunoserologi yang terbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran saya pada mata kuliah imunoserologi 1, yaitu menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama mengenai delivery. Delivery ini merupakan proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya, serta untuk menyelesaikan masalah melalui pengkajian materi ataupun tugas tentang imunoserologi, dan dalam beberapa pertemuan dilakukan yang namanya presentasi. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga untuk melatih kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Dan yang kedua mengenai interaction atau interaksi. Nah, di sini bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi pada setiap pertemuan yang saya berikan, saya selalu memberikan yang namanya stimulasi kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya jawab. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang belum terjawab, biasanya saya berikan kepada mahasiswa kesempatan untuk bertanya pada WA group, karena setiap angkatan atau setiap pembelajaran, setiap kelas yang saya ajarkan, saya membuat grup khusus kelas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak tuntas tadinya yang dipertanyakan di dalam kelas, ya bisa dipertanyakan di WA group tersebut. Dan yang terakhir adalah assessment. Penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Nah, biasanya pada pertemuan pertama saya sudah memberikan kontrak perkuliahan. Jadi saya sudah menjelaskan mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-16 itu harus mematuhi aturan atau kontrak-kontrak perkuliahan yang saya tetapkan. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya kontrak perkuliahan ini mahasiswa bisa fokus dan mereka paham apa saja yang harus mereka terapkan pada proses pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi ataupun penilaian, adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian saya. Yang pertama, kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan, baik itu secara teori maupun secara praktek. Nah, ada beberapa penilaian mulai dari kehadiran, tugas dan kuis, maupun UTS, UAS. Sistem penilaian yang saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik itu dari tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada LMS MySiakat, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa tersebut. Nah, itulah teknik dan metode pengajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Imunoserologi 1, yang dimana ada delivery, interaction, dan assessment. Itulah tadi teknik dan metode pengajaran pada mata kuliah Imunoserologi 1 menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Demikian proses pembelajaran untuk mata kuliah Imunoserologi 1, dan inilah dia cuplikan pembelajaran baik itu secara teori maupun secara praktek untuk mata kuliah Imunoserologi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya dimulai dulu dengan membaca doa. Dipersilakan kepada perwakilan dari kelas ini untuk memimpin doa. Perkuliahan, maka sebaiknya mari kita berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya saya absensi untuk pertemuan kelima pada pagi hari ini. Mohon adik-adik mendengarkan baik-baik namanya. Atas nama Shelsha, hadir Bu. Natswa, hadir Bu. Yusri, Hadir Bu.
Anissa hadir Bu. Baik adik-adik, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan kelima untuk mata kuliah Imunoserologi 1. Nah, di mana untuk hari ini kita membahas tentang teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip imunochromatografi. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita bisa dilihat di atas, di mana yang pertama adalah bagaimana mahasiswa ini memahami konsep dan prinsip dasar dari imunochromatografi. Karena ada beberapa yang nantinya adik-adik akan dapatkan di Imunoserologi 1. Selain dari prinsip imunochromatografi, ada juga yang berasal dari flokkulasi, presipitasi, dan aglutinasi. Dan selebihnya nanti kita akan dapatkan di semester berikutnya. Yang kedua, harapannya mampu menjalankan prosedur pemeriksaan imunochromatografi dengan benar, termasuk penambahan sampel, inkubasi, dan pembacaan hasil. Nah, selanjutnya mampu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses pemeriksaan, seperti hasil yang tidak valid atau tidak jelas. Nah, yang keempat, bagaimana mahasiswa mampu menyampaikan informasi hasil pemeriksaan secara efektif kepada pihak-pihak terkait, salah satunya mungkin kepada pasien ataupun dokter ataupun tenaga medis yang dimana nanti adik-adik ditempatkan bekerja ya. Nah, ini sebelum kita memasuki prinsip dari imunochromatografi itu sendiri, nah kita harus tahu dulu definisi dari reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, apa itu antigen? Nah, seperti yang saya sampaikan di pertemuan awal, mungkin masih ada yang ingat apa itu antigen? Jadi, apa itu antigen? Zat asing. Contohnya apa? Kalau zat asing, virus atau mikroorganisme. Ada virus, ada bakteri, kayak gitu ya salah satunya. Nah, antigen adalah bahan yang dapat merangsang respon imun dan dapat bereaksi dengan antibodi. Nah, antigennya ini atau biasa disebut sebagai mikroorganisme seperti yang disampaikan tadi, bisa jamur, bisa bakteri, bisa parasit maupun virus, atau sifatnya sel-sel yang sifatnya abnormal. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk di imunochromatografi. Nah, ada kata imun dan chromatografi. Nah, imun artinya pertahanan tubuh terhadap infeksi. Sedangkan chromatografi suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen. Komponen yang dipisahkan ini berupa molekul yang berada pada larutan. Jadi nanti kalau kita pemeriksaan imunochromatografi itu juga akan berjalan ya. Nanti adik-adik bisa lihat pada saat praktikum. Selanjutnya kita masuk di teknik pemeriksaan imunoserologi yang nanti kita akan lakukan atau praktekkan, yang dimana adalah imunochromatografi. Nah, untuk imunochromatografi ini dia masuk dalam kategori label apa tidak berlabel? Label artinya apa? Reaksi tidak terangkat. Bisa nggak adik-adik lihat reaksinya secara langsung? Tidak. Berbeda dengan yang non-labeling itu contohnya aglutinasi, flokkulasi itu kita bisa lihat reaksinya secara langsung. Setelah penambahan reagen, ada sampel serum, kita bisa setelah kita memobilkan atau rotator itu, kita bisa lihat reaksi yang terjadi. Kalau memang ada reaksi antara antigen antibodi atau ada mikroorganisme dalam satu sampel itu, maka dia akan membentuk sebuah gumpalan. Reaksinya akan bisa kita amati secara langsung. Jadi untuk khusus hari ini kita membahasnya di ICT, begitupun dengan pemeriksaan dia. Nah, untuk pemeriksaan yang lain nanti kita lakukan di pertemuan berikutnya. Kalau untuk EISA dan RIA itu nanti masuknya di Imunoserologi 2 atau di semester depan. Nah, ini prinsip dari kerja ICA atau biasa disebut sebagai imunochromatografi. Nah, prinsip kerjanya adalah bagaimana sampel cair dijatuhkan pada sampel, kemudian antigen dalam sampel ini membentuk imunochromatografi.
imunokompleks dengan antibodi yang berlabel lemas. Nah, senyawa kompleks tersebut bergerak bersama dengan cairan sampel dan ketika terjadi kontak dengan antibodi yang menempel pada membran, selanjutnya akan membentuk yang namanya senyawa imunokompleks dengan antibodi bergerak menghasilkan garis berwarna ungu merah. Jadi nanti kita lihat buktinya ya pada saat kita praktikum. Nah, bisa dilihat ini. Ini salah satu pemeriksaan tes kehamilan ya. Metode strip. Jadi kita ada wadah. Kalau strip kan otomatis dia tidak ditetes, begini dicelupkan. Nah, perhatikan baik-baik. Pada strip ini ada yang namanya batas maksimal dan ada arah panah. Jadi nanti arah panah inilah yang harus kita perhatikan. Arah panahnya ke bawah berarti artinya kita harus bentuknya seperti ini. Arah panahnya dalam seperti ini tuh kita langsung celupkan ke dalam wadah. Tetapi ketika kita celupkan ke dalam wadah harus diperhatikan lagi batas maksimalnya. Nah, bisa dilihat ketika dia positif interpretasi hasilnya, maka akan muncul garis baik itu dikontrol maupun sedangkan negatif hanya muncul pada kontrol, tidak ada di tes. Kapan dia dikatakan invalid? Ketika munculnya garis pada tes tapi tidak ada di kontrol. Atau opsi kedua, tidak ada muncul sama sekali. Jadi bisa diperhatikan ya. Bisa dipahami? Bisa. Karena ini sangat penting, apalagi adik-adik seorang ATLM harus tahu. Makanya itu ATLM itu tidak boleh yang namanya buta warna ya. Jadi harus tahu yang mana warna ungu, yang mana warna merah. Jadi harus paham. Nah, kalau ini dia imunokromatografi dia bentuknya kaset. Jadi dia tidak dicelup, tetapi ditetes. Bisa dilihat sama kayak tadi interpretasi hasilnya. Ketika dia negatif ini ada garisnya pada kontrol, tapi tidak ada pada tes. Kalau positif ada baik itu dikontrol maupun tes. Oke, slide terakhir kita membahas mengenai apa kelemahan dan kekurangan ataupun bisa disebut sebagai kelebihan dari imunografi. Yang pertama, format yang disukai oleh pemakai atau seorang teknisi laboratorium. Kenapa orang laboratorium atau orang yang di rumah sakit yang kerja dia senang sekali menggunakan imunokromatografi? Karena kenapa? Ada yang tahu? Cepat. Apalagi? Akurat. Waktu pembacaannya tidak perlu makan waktu yang berjam-jam. Hanya saja dia memiliki kelemahan. Dia masih dalam bentuk pemeriksaan kualitatif. Ada semi kualitatif, kuantitatif. Saya rasa cukup untuk teori pertemuan kelima pada pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan melakukan praktikum dengan teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip imunografi. Saya sampaikan lagi kepada adik-adik bahwa untuk pertemuan berikutnya itu yang kita bahas mengenai flokkulasi ya. Begitupun dengan aglutinasi. Baik, saya persilakan kepada adik-adik yang ingin bertanya. Saya Ibu. Oke, silakan Yusri. Apakah ada metode lain selain imunokromatografi untuk mendeteksi antigen dan antibodi? Oke, kalau kita membahas mengenai antigen antibodi, kira-kira ada nggak sih metode lain yang bisa digunakan selain dari imunokromatografi? Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada beberapa metode pemeriksaan yang bisa dilakukan ya. Kita lihat lagi tujuan dari pemeriksaan yang kita melihat ini apa. Nah, contoh nih, minggu depan kan kita akan melakukan pemeriksaan dari segi flokkulasi, ada presipitasi dan ada aglutinasi. Berarti bukan cuma hanya pada imunokromatografi. Kita mau yang lebih
lagi, kita bisa lihat dari segi bisa, ya itu dia bisa tuh kita lihat. Tapi kita harus tentukan dulu yang kita mulai ini tujuannya apa, ya tujuan dari pemeriksaan apa supaya cocok dengan metode yang kita. Oke? Bagaimana saudara? Jadi yang lain apa sudah dipahami atau masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Kalau sudah dipaham, artinya kita bisa melangkah ke praktikum. Jadi silahkan menggunakan APD sesuai dengan ketentuan untuk masuk ke laboratorium. Dipersilakan. Baik, adik-adik, hari ini kita melakukan praktikum seperti yang saya jelaskan barusan, bahwa hari ini itu metodenya tentang teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip immunochromatography. Jadi di sini ada beberapa pemeriksaan, ya salah satunya adalah pemeriksaan sifilis, habis itu ada hepatitis, ada HIV. Jadi diharapkan kepada adik-adik tolong diperhatikan dengan baik-baik. Karena kenapa? Ini merupakan mata kuliah yang sering naik pada saat uji kompetensi, ya. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita harus memperhatikan manual. Nah, di sini di manual Bu untuk pemeriksaan hepatitis bisa menggunakan sampel serum maupun plasma. Nah, kebetulan hari ini yang tersedia adalah sampel serum. Jadi kita menggunakan sampel serum. Nah, jika adik-adik nanti di luar sana atau di tempat kerja atau di tempat PDL nantinya yang tersedia mungkin ada plasma, berarti bisa menggunakan plasma. Intinya yang bisa digunakan hanya dua ini, yaitu serum dan plasma. Oke, langsung saja kita masuk ke pemeriksaannya. Jadi yang pertama kita lakukan pemeriksaan adalah hepatitis menggunakan kaset. Kaset berarti nggak dicelup, tetapi di. Jadi kasetnya ini kita letakkan di tempat yang datar. Nah, karena ini adalah metode tetes, biasanya di dalam plastik ini kemasan sudah ada tersedia pipet, ya. Nah, kebetulan sesuai dengan prosedur tadi, sampel serum maupun plasma yang dibutuhkan adalah sebanyak satu drop atau satu tetes. Jadi yang perhatikan di sini ya, arah panahnya ini yang ada tanda S itu adalah pemberian sampelnya di sini ya. Oke, sebanyak satu tetes. Nah, setelah itu penambahan selanjutnya adalah buffer. Nah, di prosedur ini menggunakan 2 drop, artinya 2 tetes buffer. 1, 2. Jadi setelah itu kita harus menunggu hasil pembacaan. Sekarang kita masuk pada yang strip ya. Kalau tadi kan yang pada kasetnya. Kalau untuk strip sendiri seperti yang saya bilang tadi bahwa dia lebih ke untuk dicelup. Jadi perhatikan baik-baik, ini adalah batas maksimalnya, lihat arah panahnya, terus kita celupkan. Ingat jangan melewati batas maksimal. Karena sesuai arahan dari prosedurnya tadi bahwa kita celupkan selama 15 detik, habis itu kita biarkan di suhu ruangnya seperti ini, menunggu 10 sampai 15 menit. Habis itu kita melakukan pembacaan. Oke, setelah kita menunggu 10 sampai 15 menit, habis itu melakukan pembacaan hasil. Bisa diperhatikan pada hasil yang muncul pada baik itu metode yang kaset, kita menggunakan kaset maupun stripnya. Bisa diperhatikan seperti dengan yang dijelaskan tadi sebelumnya bahwa ketika ada garis pada C-nya artinya apa? Tetapi tidak ada garis pada T. Negatif. Kalau ada garis pada kontrol dan tes artinya positif. Untuk hasilnya pada kaset bisa diperhatikan hasilnya negatif karena munculnya hanya satu garis yaitu pada kontrol. Nah, bagaimana yang strip? Bisa diperhatikan
Ada berapa garis yang muncul? 2. Ya, artinya Positif. positif. Jadi hasil hari ini ada sampel yang positif dan Negatif. Oke, baik. Sebelum saya mempersilahkan kepada adik-adik untuk melakukan pemeriksaan setiap kelompok, mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, silakan. Ya, sebentar lagi kan saya akan turun PBL atau turun lapangan. Dan contoh kasus saya mendapatkan pemeriksaan HIV, tetapi dengan mendapatkan hasil invalid atau hanya mendapatkan 1 garis pada tes. Apakah yang harus saya lakukan ataukah saya harus mengambil sampel kembali pada pasien? Oke, jika nanti adik-adik mendapatkan kasus, entah itu pada saat turun PBL atau mungkin pada saat kerja ya, nanti lulus ini kerja dan mendapatkan kasus seperti ini, bukan disarankan untuk mengambil sampel ulang kepada pasien. Lagi mana kalau pasiennya sudah pulang atau pergi, kan tidak mungkin ya. Jadi ya salah satu caranya adalah kita melakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan strip yang baru. Masih ada lagi pertanyaan? Atau sudah paham semua? Oke, baik. Kalau sudah paham semua, silakan kembali ke kelompok masing-masing untuk melanjutkan pemeriksaan. Dipersilakan. Yang ada di mana? Mulai dari sampel yang tersedia. Pemeriksaan ini kira-kira bisa menggunakan sampel atau masih. Silakan lanjutkan pemeriksaannya. Perhatikan notebook yang ada di depan kalian masing-masing sesuai dengan sampel yang tersedia ya. Jadi kalau sampelnya tidak tersedia dan tidak sesuai dengan yang ada di notebook, artinya kita tidak bisa menggunakan itu. Baik, itulah tadi video pembelajaran saya mengenai teknik deteksi antigen dan antibodi dengan prinsip imunochromatografi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.